Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang format halaman web. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya Gian Pasyanovansyah selaku ketua kelompok. Lalu ada Aulia Habib Subagja, Dewi Amelia Agustin, Elsa Dwi Agustin, Ibnu Fakih, dan Nabila Nur Ramadhani. Pertama-tama, HTML itu apa sih? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan memformat konten di web. Nah, lalu apa tujuan presentasi ini? Nah, jadi dalam presentasi ini kita akan menjelajahi beberapa elemen dasar HTML yang digunakan dalam pembuatan halaman web. Definisi HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data dari web server ke web browser. Ini memungkinkan tampilan dokumen-dokumen berisi teks, gambar, audio, dan video di halaman web. Dokumen tersebut biasanya ditulis dalam format HTML atau Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa markup untuk memformat konten web. HTML mengandung elemen atau tag yang memberi petunjuk kepada web browser tentang cara menampilkan kontennya. Versi terbaru HTML5 menawarkan fitur-fitur menarik dan peningkatan dalam semantik dan performa. Beberapa fitur yang tersedia pada HTML5 antara lain sebagai berikut. Pertama, header untuk menyatakan suatu judul yang bisa diisi dengan elemen logo dan nama perusahaan. Yang kedua ada canvas yang memungkinkan pembuatan gambar dalam canvas. Dengan adanya canvas, maka gambar tidak lagi diambil dari gambar utuh, melainkan bisa disusun sendiri menggunakan program. Ketiga ada audio yang memungkinkan penyediaan player untuk memutar suara. Keempat ada video, memungkinkan player untuk memainkan video. Dan kelima ada footer yang merupakan kebalikan dari header. Sebagai catatan kaki, elemen ini dapat digunakan untuk menempatkan informasi di bagian bawah halaman web. Nah, lalu ini adalah contoh penulisan kode HTML dengan menggunakan HTML5. Struktur dasar dokumen pada HTML terbagi menjadi 4, yaitu 1. Ada doctype HTML untuk mendeklarasikan tipe dokumen HTML. 2. Ada HTML, elemen root dari halaman web. 3. Ada head, bagian yang berisi informasi tentang dokumen, seperti judul dan referensi ke styleset. 4. Ada body, tempat konten utama halaman web ditempatkan. Apa sih HTML doctype? Yaitu, deklarasi doctype bukan merupakan tag HTML, melainkan sebuah instruksi yang diberikan untuk web browser mengenai versi HTML apa yang digunakan. Deklarasi doctype pada awal dokumen HTML merupakan hal yang penting dilakukan. Pada HTML5 menggunakan deklarasi doctype HTML. Deklarasi doctype tidak case sensitif. Elemen head, elemen-elemen dalam head yaitu ada title, menentukan judul dokumen yang akan ditampilkan di tab browser. Meta, mendefinisikan meta informasi tentang dokumen. Link, menghubungkan dokumen dengan style sheet eksternal. Base digunakan untuk menentukan URL dasar yang digunakan untuk menggabungkan URL relatif dalam halaman. Ini contoh penulisannya. Selanjutnya di sini ada elemen body. Elemen body difungsikan untuk mendefinisikan konten web beserta format yang akan ditampilkan di halaman web. Elemen body memiliki beberapa atribut, namun atribut ini tidak dapat support pada HTML5. Direkomendasikan untuk menggunakan CSS. Kemudian di sini juga ada link, mengatur warna link dokumen dengan warna biru sebagai default. Link, mengatur warna link dokumen aktif dengan default warna merah. Filling, mengatur warna link yang sudah dikunjungi. Visit link, dokumen dengan default warna ungu. Background, mengatur latar belakang dengan gambar atau image. BG color, mengatur warna latar belakang dokumen yang memiliki default warna putih. BG properties, jika nilai atribut ini diisi fix, maka gambar latar belakang tidak akan ikut tergulung. Left margin, menentukan batas kiri dokumen. Top margin, menentukan batas atas dokumen. Text, mengatur warna teks dokumen default hitam dan warna link dokumen default biru. Elemen komentar.
Digunakan untuk menyisipkan komentar di dalam kode HTML. Komentar tidak akan ditampilkan di halaman web, tetapi dapat digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan. Memberi identitas dengan tag address. Tag address dalam HTML dapat digunakan untuk memberi identitas atau merujuk kepada informasi tambahan yang berkaitan dengan halaman web, seperti informasi kontak atau hak cipta. Dan ini adalah contoh penggunaan tag address. Memformat dokumen HTML. Memformat teks pada halaman web dapat membuat konten lebih menarik dan mudah dibaca. Contohnya adalah tag P untuk membuat teks dengan baris baru, tag strong untuk membuat teks menjadi tebal atau bold, tag M untuk membuat teks menjadi miring atau italic, tag U untuk membuat teks bergaris bawah, tag BR digunakan untuk pindah baris atau line break. Atribut aligned digunakan untuk mengatur penyejajaran teks dalam tag P. Nah, ini adalah contoh penggunaan tag P, aligned, strong, M, dan U. Lalu ini adalah hasil dari contoh pemrograman tadi. Tag no-br, no-line break, tag ini digunakan untuk mencegah pemisahan otomatis dalam teks. Tag H1, H2, sampai H6, heading, tag ini digunakan untuk menentukan tingkat tajuk heading dalam dokumen. H1 adalah yang tertinggi dan H6 adalah yang terendah. Tag HR, horizontal rule, tag ini digunakan untuk menambahkan garis horizontal untuk memisahkan konten. Tag free, tag ini digunakan untuk mempertahankan format teks yang telah ditulis. Tag center, tag ini digunakan untuk mengatur penyejajaran teks ke tengah meskipun telah usang dan tidak disarankan dalam HTML modern. List atau daftar, yaitu tag ul digunakan untuk membuat daftar tak berurutan atau unordered list, sedangkan all digunakan untuk daftar berurutan atau ordered list. Nah, ini contoh untuk tag ul dan all. Nah, ini adalah contoh penulisan kode no-br H1 sampai H6, HR, pre, center, dan list. Dan ini hasil dari kode tersebut. Sekian presentasi kami tentang format halaman web. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.